Perkenalkan, saya Irwin Tapikan Ujananto, nomor absen 21 sebagai ketua. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Sina, Sudarsono, nomor absen 15 kelas B. Saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Gracia Bilali Dipika, nomor absen 18 kelas B. Saya sebagai anggota. Sabella Tesalnika Hermawan, nomor urut 16 sebagai anggota. Kami dari SMP Regina Pacis Surakarta. Hari ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perubahan iklim. Dan judul ubah gaya hidup untuk selamatkan bumi. Teman-teman, untuk memulai pembahasan ini, kita awali dulu yuk dengan pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik ke atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat, tetapi dalam kurun waktu yang panjang. 2020 mendefinisikan perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Sedangkan istilah perubahan iklim skala global adalah perubahan iklim dengan acuan wilayah bumi secara keseluruhan. Nah, kenapa sih kami tertarik membahas penanganan perubahan iklim? Teman-teman, kita tahu bahwa perubahan iklim sering terjadi di sekitar kita. Perubahan iklim yang dapat kita lihat seperti curah hujan yang tinggi, terjadi kekeringan, dan kurangnya sumber air. Dan dengan mempelajari serta membahasnya, maka kita akan bisa dan tahu bagaimana cara menanganinya agar dampak perubahan iklim bisa teratasi dengan baik. Teman-teman, secara umum ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim loh. Di antaranya 1. Efek gas rumah kaca, 2. Pemanasan global, 3. Kerusakan lapisan ozon, 4. Kerusakan fungsi hutan, 5. Penggunaan klorofluorkarbon yang tidak terkontrol, 6. Gas buang industri. Sedangkan perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat loh. Apa saja? 1. Curah hujan tinggi, 2. Musim kemarau yang berkepanjangan, 3. Peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, 4. Terjadinya bencana alam angin puting beliung, 5. Berkurangnya sumber air. Nah, sekarang kita coba membahasnya lebih banyak ya. Kita mulai dari letak geografis Indonesia. Ternyata mempengaruhi berbagai hal di negara ini. Dikutip dari Bahan Ajar Geografi Regional Indonesia (UPI), Indonesia terletak di antara benua dan samudra. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Amerika dan Australia. Serta letak geografis Indonesia mengakibatkan adanya iklim musim yang terdiri atas angin muson barat dan timur. Angin muson barat membawa musim hujan bertiup pada Oktober sampai April, sedangkan muson timur mengindikasikan sebaliknya. Adanya iklim musim merupakan pengaruh dari Asia dan Australia. Letak geografis Indonesia mengakibatkan adanya pergantian iklim musim loh, yang terdiri atas angin muson barat dan timur. Angin muson barat membawa musim hujan yang bertiup pada Oktober sampai April, sedangkan muson timur mengindikasikan sebaliknya. Tahukah kamu bentuk-bentuk perubahan iklim itu apa saja? Bentuk-bentuk perubahan iklim dapat berupa sebagai berikut: curah hujan yang tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda, serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Sedangkan pemanasan global itu adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 1,09 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir.
Bentuk-bentuk pemanasan global seperti kenaikan suhu permukaan bumi yang terjadi di seluruh dunia, es di kutub mencair sedikit demi sedikit, naiknya permukaan air laut, banyak pulau-pulau kecil yang tenggelam, terjadinya banyak badai, dan iklim yang kacau. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan. Menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Masing-masing provinsi maupun daerah memiliki lokasi dan karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya adalah Pulau Jawa yang memiliki luas kurang lebih 128,297 km persegi. Pulau Jawa memiliki batas-batas daratan dan laut yang sangat luas dan beragam. Contohnya di sebelah barat Pulau Jawa terdapat Pulau Sumatera, dan di sebelah timurnya terdapat Selat Bali dan Selat Madura. Pulau Jawa memiliki cuaca yang ekstrim, terkadang memiliki hawa panas dan terkadang memiliki hawa yang dingin. Pulau Jawa biasanya terjadi banjir akibat curah hujan yang tinggi dan banyaknya penduduk yang membuang sampah pada selokan atau sungai. Lalu terdapat Pulau Kalimantan yang memiliki luas sebesar 743,330 km persegi, di mana pada letak Provinsi Kalimantan Barat yang beribukotakan Pontianak. Kalimantan Barat terletak pada garis khatulistiwa. Dengan itu, maka pada umumnya cuaca atau iklim pada Kalimantan adalah panas. Tetapi di Kalimantan terkadang sering terjadi banjir. Hal ini disebabkan karena perubahan iklim di daerah Kalimantan. Secara umum, wilayah Kalimantan Selatan berpotensi hujan lebat yang dapat disertai petir atau kilat, serta angin kencang pada saat terjadinya perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca tersebut disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia, seperti emisi bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan, limbah, dan kegiatan-kegiatan industri. Teman-teman, jika kita bicara data tentang perubahan iklim, maka kita bisa lihat data seperti ini. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa negara-negara dengan jumlah penduduk tinggi seperti Cina dan India memiliki emisi yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara maju. Namun jika dihitung pada tingkat rata-rata individu, maka masing-masing warga di negara berkembang menghasilkan emisi yang lebih kecil dibandingkan warga di Amerika Utara dan Eropa Barat. Negara yang sudah melewati proses industrialisasi lebih awal dan menjadi kaya karena industri itu, seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, memiliki catatan sejarah bekas karbon yang tinggi. Data berikutnya. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar adalah konsumsi energi pada industri, transportasi, perumahan, perkantoran, dan penyediaan energi. Jika masyarakat global ingin mengatasi pemanasan global, maka cara yang paling efektif adalah mengurangi konsumsi energi sehingga gaya hidup dan kemewahan yang terlalu tinggi perlu dikurangi. Wah, ternyata seru juga ya kita berbicara tentang perubahan iklim. Nah, sekarang kita akan coba simpulkan pembahasan kita ini. Pertama, perubahan iklim yaitu berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas bagi sektor kehidupan manusia. Nah, hal yang bisa kita lakukan untuk menangani perubahan iklim antara lain menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Contohnya, yang pertama, panel listrik untuk lampu jalan, yang kedua menggunakan bahan bakar dengan biomasa, dan yang ketiga menggunakan LED untuk menerangi rumah. Membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi bepergian dengan kendaraan pribadi dan diganti dengan menggunakan fasilitas transportasi umum, misal bus, kereta api,
menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bepergian jarak dekat, melakukan penanaman pohon atau mengurangi penggunaan kayu. Contohnya, tidak melakukan penebangan hutan, memelihara tanaman yang sudah ada, mengurangi penggunaan tisu, mengurangi penggunaan kertas. Menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Contohnya, reduce yaitu mengurangi pemakaian. Contoh pelaksanaan reduce yaitu menggunakan produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Lalu ada reuse, yaitu memakai ulang. Dan contoh pelaksanaan reuse yaitu botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Lalu ada recycle, yaitu daur ulang. Nah, contoh pelaksanaan recycle yaitu olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Mengurangi penggunaan listrik dan penggunaan AC. Lalu F, membeli barang hemat energi dan menjadi pembeli yang bijak dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Kita sebagai generasi muda harus terlibat dan berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia. Bersama-sama berjuang mencegah dampak perubahan iklim demi kehidupan nyaman, aman, dan tentram, serta kesejahteraan rakyat akan terwujudkan. Oleh karena itu, marilah kita ubah gaya hidup kita untuk selamatkan bumi ini. Terima kasih telah menonton video ini ya guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar ilmu yang kita berikan dapat digunakan dan dipelajari oleh banyak orang. Terima kasih.